Perubahan teknologi masih menjadi faktor pendorong yang mampu mempengaruhi perubahan pada perusahaan. Faktor lain yang juga dianggap berpengaruh adalah perubahan pada preferensi pelanggan, regulasi, pemerintahan, dan aksi kompetitor. Faktor lain yang juga dianggap berpengaruh adalah perubahan pada preferensi pelanggan, regulasi pemerintahan, dan aksi kompetitor. Untuk bisa menangani permasalahan tersebut, beberapa aspek yang bisa menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi dan aktivitas reinvention bisnis, di antaranya aspek pertumbuhan dan sinergitas. BUMN ini masih juga belum terbebas dari quote-unquote politisasi, dan ini menghambat kelincahan dan waktu yang sangat penting atau sangat precious dari para direksi BUMN. Jadi kalau ini bisa dibenahi, saya katakan itu dipolitisasi dan juga dibirokratisasi. Kenapa perlu dibirokratisasi? Karena BUMN ini harus lincah. Jadi kalau birokrasinya itu mulai dari kementerian sampai kepada BUMN itu sendiri menghambat, maka dia tidak lincah, tidak cepat bergerak. Padahal bisnis is about timing. Dia terlambat, dia kehilangan peluang. Nah, ini yang saya kira masih perlu betul-betul diadres agar BUMN kita ini jauh lebih baik lagi daripada apa yang sekarang ini kita saksikan. Kalaupun sudah kita bersyukur peningkatan kinerja secara finansial 3 tahun terakhir ini kita apresiasi. Di tahun 2024, tahun yang kita kenal sebagai tahunnya pesta demokrasi ini, ternyata berbagai perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN kita telah banyak menunjukkan kontribusi yang sangat positif. Dan selamat untuk seluruh peserta Anugerah BUMN 2024 ini tetap berkontribusi untuk negeri tanpa mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang terbaik. Perusahaan terus tumbuh pasca pandemi. Profit dan laba perusahaan meningkat, dividen naik. Ini adalah pertanda baik bahwa BUMN bisa menjadi soko guru perekonomian bangsa. Selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan arahan strategis Renstra Kementerian BUMN, arah pengembangan BUMN difokuskan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kolaborasi, baik antara BUMN, BUMN dengan mitra swasta, BUMN dengan mitra global, maupun entitas lain yang dapat memberikan nilai tambah, meningkatkan daya saing, dan mendorong berkelanjutan dalam mengoptimalisasi peluang bisnis di era Industri 4. Pada kesempatan melakukan penjurian untuk BUMN Award tahun ini, saya merasakan bahwa tidak mudah untuk memilih yang terbaik, sebab peserta yang mengikuti baik korporasi maupun CEO-nya adalah orang-orang yang layak untuk menjadi yang terbaik. Penjurian BUMN Award tahun 2024 ini, saya menemui BUMN dan anak perusahaannya sudah melakukan transformasi bisnis, transformasi organisasi, teknologi digital, dan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Strategi dalam bertumbuh dan strategi implementatif juga sudah dimiliki. Saya juga menemui CEO-CEO yang mampu melakukan perubahan dengan cepat dan memiliki manajemen krisis yang baik. Dengan demikian, keberlanjutan dari bisnis perusahaan itu bisa tercapai dengan dukungan penuh dari semua stakeholders. Munculnya talenta-talenta unggul dalam rangka menciptakan SDM-SDM yang bermutu, merebut kompetisi di tingkat dunia. Sebagian besar BUMN dinilai sudah mapan dilihat dari pertumbuhan pendapatan dan laba Kementerian BUMN yang cukup stabil. Pada penjurian Anugerah BUMN 2024 ini terlihat dampak dari inovasi bisnis, transformasi organisasi, dan digital yang dilakukan BUMN setelah dilanda krisis pandemi memberikan dampak positif, yaitu BUMN dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Selamat kepada BUMN yang memperoleh penghargaan pada Anugerah BUMN 2024 ini, dan semoga momentum
untuk tetap berinovasi dan mengembangkan talenta unggul dapat terus dipertahankan. Terima kasih. BUMN Track didukung PPM Manajemen menyelenggarakan Anugerah BUMN 2014 tahun ke-13 dengan tema Business Reinvention untuk optimalisasi peluang bisnis di Industri 4. Penjurian berlangsung selama 2 pekan, terhitung sejak 20 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan kolaborasi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Karena itu kami terus mendorong agar BUMN kita, pertama sebenarnya kami berharap pemerintah tidak membebani tugas-tugas yang berat yang tidak ada kaitannya dengan core bisnis dari BUMN yang bersangkutan. Yang kedua, BUMN kita dorong untuk terus punya spirit profit oriented di tengah tekanan ekonomi global yang sangat kuat, perubahan iklim dan juga dugaan adanya resesi ekonomi dunia, dan terus kita dorong untuk meningkatkan keandalan public services yang diemban oleh masing-masing BUMN. Saya belajar banyak kembali dari para leader BUMN dan menemukan teman-teman di BUMN itu luar biasa sekali ya, upaya untuk mengeksplorasi ruang-ruang pertumbuhan baru, kemudian juga mengembangkan inovasi dari dalam, itu luar biasa, dan itu semua membawa optimisme bahwa Indonesia insya Allah nanti di 2045 benar-benar akan jadi Indonesia emas, dan itu didorong dan juga ditopang oleh teman-teman dari BUMN. Selamat sekali lagi bagi semua sahabat-sahabat yang ikut di ajang BUMN Award 2024. Supaya jelas prestasi di BSO-nya dan prestasi di bisnisnya gitu. Bangga dan berbahagia melihat para BUMN kita berkiprah dan melakukan terobosan-terobosan yang sangat luar biasa. Selamat kepada para finalis, selamat juga kepada nanti yang memenangkannya, dan jangan patah semangat bagi yang belum memenangkannya. BUMN di Indonesia sungguh menjadi kebanggaan negeri ini. Banyak kemajuan dan pencapaian yang telah diraih oleh hampir seluruh BUMN kita, dan masyarakat melihat dengan nyata apa yang sudah diperbaiki dan apa yang akan masih bisa dikembangkan kembali. Harapan kami, BUMN tetap menjadi tulang punggung ya kehidupan masyarakat untuk dapat dilayani dengan lebih baik dimanapun kami berada dan juga dalam bidang apapun.